Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan saya pun sehat dan berkah selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan niat ngasruk pedesaan lagi atau melanjutkan video-video sebelumnya teman-teman. Dan yang akan saya kunjungi hari ini yaitu gadis yatim. Ditinggal almarhum ayahnya sejak kecil dan beliau harapannya ingin melanjutkan sekolah sambil mondok pesantren gitu. Dan sampai saat ini pun beliau belum terlihat gambarannya kedepannya buat dana mondok pesantren atau buat perbiayaan sekolahnya nanti gitu. Dan yang paling mirisnya beliau pun tinggal hanya diurus sama neneknya. Dan yang paling parah, ibunya beliau itu dulu pernah menikah, cuman untuk saat ini malah korban perceraian lagi. Dan yang parahnya beliau lagi sakit juga seperti itu. Ya Allah. Dan saya ucapkan ini ada titipan amanah dari Tuan Mohamed Punggol Singapura sebesar Rp300.000 untuk Neng Aisyah ini. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, seperti apa kisahnya? Ikuti saya selengkapnya. Teman-teman, kita akan lanjut menuju ke gadis yatim ini gitu. Cuman tadi sebenarnya saya udah ke rumah, cuman tidak ada, katanya lagi ke sawah, nggak tahu lagi ngapain kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa ketemu di sini, Neng? Habis dari sawah. Ya Allah, habis ngapain? Habis tadi sama mama lagi panen. Sawah sendiri? Punya orang. Berarti di tengah ya? Ya, di tengah. Nah, kebetulan kalau yang ini Neng Ega. Nah, alhamdulillah. Ini kok ketemu di sini ya, Neng? Ini mohon maaf, ini Ya. panas, Ini izin ini, mau nyari si Neng Aisyah. Oh. Nah, kebetulan kan aman Neng juga nggak berjauhan ya. Ya. Si Neng Aisyah yang anak gadis yatim ya. Ya. Nah, jujur nih teman-teman, sebenarnya Neng Ega juga cuman segini adanya ya. Cuman ini beliau nih paling ceria, paling pantang mengeluh nih anak nih, yang satu ini nih. Nah, dan kebetulan kita ketemu di sini dan sekalian aja minta izin diantar ke Neng Aisyah. Yuk. Oh, boleh. Keberatan nggak? Nggak. Soalnya Neng yang paling paham di daerah sini. Ya, gak apa-apa, boleh. Ya udah, ayo Neng ya. Ya. Nanti juga ada buat jajan, beli kolak Neng ya. Masih puasa? Puasa. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya Neng juga ini ya, apa namanya, merawat nenek ya. Nenek yang hidup sebatang kara. Dan si nenek ini kebetulan cuman si Neng ini bukan cucu asli ya, maksudnya bukan cucu kandung ya, jadi cucu angkat ya. Ini yang paling mulianya nih Neng Ega ini. Selain cantik, solehah, sayang banget sama nenek siapa sih? Iyo. Nek Iyo ya. Dan yang paling solutnya nih, mau mengantarkan saya lagi nih ke Neng Aisyah mencarikan gadis yatim tersebut ya. Ya udah, masih jauh nggak Neng? Dikit lagi kayaknya. Lagi di depan. Ya udah, yuk. Jadi gak enak ini Neng. Gak apa-apa. Sekalian jalan-jalan. Emang jalan-jalannya ke sawah Neng mah ya? Iya. Ya Allah. Nah, dan Neng, ini mohon maaf, dan mudah-mudahan juga gitu ya, kedepannya Neng juga ada rezekinya buat apa namanya, ditambah katanya si nenek juga, Nek siapa? Nek Iyo, Nek Sarwiah ya, Ibu Sarwiah itu harapannya ingin punya kambing juga ya, katanya biar punya aktivitas. Dan kebetulan emang kalau
kalau ada aktivitas, kebetulan beliau ini orangnya emang suka ke sawah juga ya. Maksudnya ngupak di kuli-kuli di orang ya. Kulit-kulit. Kalau kebanyakan diam di rumah itu justru malah nantinya ngedrop sakit. Ya. Katanya Sedangkan usia beliau ini ya 70 lebih ya? Ya. 70 lebih. 75-an. 75-an ya. Ya Allah. Dan Neng juga pada halnya, Neng Ega ini kondisinya lagi sangat bisa dikatakan sedang kesulitan ya. Nah, karena melihat perekonomian ibunya beliau, ibunya Neng Ega itu warungnya bangkrut ya. Ya. Warungnya bangkrut dan Neng juga masih sekolah di daerah Talaga, sedangkan Talaga itu dari sini itu jauh teman-teman, itu hampir kisaran 1 jam bahkan lebih ya Neng ya. Dan Neng yang paling sulitnya itu di masalah buat transportasi ya. Jadi nggak ada kendaraannya, bukan yang nggak punya kendaraan, ada roda 2 cuman berebutan sama ayah, dan si ayahnya ini kerjanya serabutan, jadi dipakai ke sawah ya, dipakai bawa pupuk dan lain sebagainya kayak seperti itu teman-teman. Ya Allah. Ayo Neng. Dan Neng juga mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya Neng ya. Ya Allah. Oh iya. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini Neng Aisyah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Itu lagi ngapain? Simet. Simet. Apa simet? Belalang kecil. Belang kecil buat apa? Dapat nasi. Makan. Emang doyan? Doyan. Itu nggak rasanya kayak gimana? Enak. Ya Allah. Mana udah dapat? Belum. Ya Allah, pengen lihat buat lauk nasi. Kenapa nggak sama daging gitu? Nggak punya uang. Ya Allah. Neng ini kebetulan yang udah rada panas ya. Nanti izin di ini yuk nyari tempat duduk yuk. Yuk, nggak apa-apa Neng. Nggak apa-apa. Yuk, kebetulan panas ya. Neng. Nah, ngelihat kondisi kehidupan Neng Aisyah, gimana perasaan Neng? Sedangkan Neng juga berikut termasuk A sendiri ya. Itu terlahir dari bisa dikatakan orang susah. Betul tidak? Betul. Tapi ngelihat kondisi keadaan anak-anak yatim dan lain sebagainya, lansia, ngerasa gimana perasaan Neng? Pastinya sedih juga ya. Kan ya kita aja ngerasain yang masih punya orang tua, ngerasain betul. gimana kehidupan kayak gini. Iya. Apalagi yang kayak notabene udah gak ada. Iya. Pasti ngerasa sedih banget lah. Ya Allah, cuman kita apalah daya buat membantu mereka ya. Ya Buat Allah. kitanya aja susah. Tah gitu, ya Allah. Nah tapi ini sangat solid banget nih. Neng Ega ini udah cantik tapi masih punya toleran terhadap sesama teman-teman. Walaupun ya cuman ya segini adanya, kita nggak bisa memaksakan untuk membantu seseorang itu, maksudnya ini ada gimana nih buat mereka, tapi buat kitanya kan kita juga bijak gitu kan. Ya mudah-mudahan kita juga kelak nanti menjadi orang sukses, bisa menolong terhadap sesama. Mungkin harapan kita seperti itu. Baik Neng Aisyah juga mungkin punya nggak harapan? Soalnya Neng Aisyah lebih ngerasain selama ini ditolong orang atau dibantu orang. Ingin nggak? Misalnya kedepannya ada rezeki, itu harus punya cita-cita. Kita kan lebih ngerasain gitu pahit ketirnya kehidupan, berarti harus punya arahan sampai ke sana gitu. Biasanya justru yang anak-anak yatim seperti ini yang jauh dibanding di unek-unek kita gitu kan. Soalnya mereka benar-benar lebih ngerasain seperti itu. Capek nggak Neng? Neng Eka capek? Neng Aisyah? Olahraga. Capek. Ya. Nah jadi teman-teman, ini sebenarnya Neng Ega ini sengaja sama saya disamper tadi ya. Nah kebetulan emang Neng Ega lagi liburan sekolah. Libur. Lagi liburan sekolah.
Nah, cuman saya ada mandat dari daerah Singapura, orang Tuan Muhammad Unggul Singapura, dan kebetulan emang rezekinya buat Neng Aisyah, gadis yatim ini. Nah, cuman apa salahnya Neng Ega sekalian sama saya diajak ke sini. Emang kebetulan Neng Aisyah lagi nggak ada di rumah tadi. Katanya kata neneknya lagi mencari buat lauk nasi. Ya Allah. Kalau musim tutut mah nyari tutut, Neng. Nah, enaknya di pesawahan itu seperti itu. Jadi apa aja yang bisa dimakan sekiranya itu dihalal, itu bisa dimanfaatkan ya, Neng ya. Benar. Jadi itu gizinya juga jauh lebih ini, soalnya alami. Ya. Itu dari penyerapan tanah gitu, jadi dari tanaman-tanaman. Berbeda sama makanan-makanan udah di warung dan di pasar ya, maksudnya terkadang udah pakai pengawet dan lain sebagainya ya. Ya Allah. Ya bukannya kita ngejelekin ini dah, kita juga makan dari sana juga gitu. Cuman jauh lebih ini zaman sekarang ini kadang orang males ke sawah itu, nyari makanan-makanan di sawah macam lalap, macam ini udah males gitu. Kalau Neng Aisyah ini masih aktif ya. Jadi ngegunain bahan makanan dari alam termasuk lalap dan lain sebagainya. Contoh kecilnya niatnya hari ini mencari belalang, cuman keburu kitanya datang ya. Ya Allah, ini sambil duduk kan nih? Sambil duduk aja lah. Ya udah atuh yuk. Nah teman-teman, ini kebenaran banget. Emang Neng Ega yang tahu rute di sini, jadi alhamdulillah Neng Aisyahnya ketemu gitu. Cuman mungkin Neng Aisyah belum lama ya, soalnya belum dapet ya. Baru ya? Iya. Tadi jalan kaki ke sini. Iya. Ya Allah, mana jauh ya Neng ya. Lumayan. Tapi Neng Aisyah mah Neng Ega itu pulang sekolah juga hampir lewat jalur sini ya, daerah sini ya. Iya. Nyebrang kali juga, cuman kali kecil. Udah lebih parah nih kalau Neng Ega, berapa puluh kali yang di ya Allah. Neng, berarti nanti izin nyari si Risa ya. Soalnya Neng Risa juga tadi katanya lagi main sama Neng Aisyah. Barengannya. Nanti izin cariin ya. Ya. Sok dicariin dulu. Nah Neng, ini mohon maaf kok diganggu ya. Ini nggak keberatan nyalain kamera. Enggak. Neng, gimana kabarnya hari ini dan si nenek gitu dan ibu. Berhubung ibu Neng Aisyah juga udah bercerai lagi ya. Dulu sempat menikah, cuman bercerai lagi seperti itu. Kalau yang kemarin kan Neng meninggal sama ayah Neng ya. Itu meninggal tahun berapa? Ingat nggak? Masih bayi ya? 2015 kayaknya. Neng Aisyah lagi bayi. Iya. Usia berapa bulan? 4 tahun gitu? 2 tahun. Oh lagi usia 2 tahun. Ya. Berarti belum tahu sosok ayah. Ya Allah. Rindu sosok ayah. Ya Allah. Suka doain nggak? Suka. Gimana doainnya? Ya itu kok pengen ayah bahagia di sana. Pengen dia datang ke mimpi, pengen lihat mukanya. Pengen tahu ya. Berarti nggak ada foto-foto gitu di biasanya kan ada foto sosok ayah di memorinya gitu. Punya nggak punya sama sekali. Emang kehidupan Neng segini adanya ya. Jadi kasarnya nggak ada kenangan-kenangan manis walaupun dipoto gitu ya. Itu kalau di rumah Neng sama siapa aja? Sama nenek, sama mama, terus sama mamang. Mamang itu katanya punya penyakit juga ya. Sakit apa? Saraf. Saraf. Udah berapa tahun?
nggak tahu, 2 mungkin. Ya Allah. Pernah berobat nggak? Pernah. Cuman mohon maaf Neng Aisyah aja nggak berjuangin ya, berjuangin untuk berobat kayak siapa? Mamang ya. Cuman untuk kehidupan Neng Aisyah aja, untuk nenek ya segini susahnya gitu ya. Cuman mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya, baik buat Neng Aisyah, baik buat berobatnya siapa? Mamangnya Neng Aisyah ya. Iya. Ya Allah. Itu si ibunya Neng Aisyah udah sembuh? Belum. Sempat ketusuk paku ya. Iya. Ya Allah. Harapannya ingin cepat sembuh juga. Pengen. Ya Allah. Itu buat lebaran udah ada belum? Alhamdulillah udah. Apa aja yang udah ada? Sendal sama baju. Sendal sama baju. Buat makanan, persiapan makanan apa gitu? Belum ada. Ya Allah. Itu kedepannya katanya Neng ingin sekolah sambil mondok. Iya. Beneran? Iya. Nah teman-teman, kalau ada rezeki mah buat nyekolahin Neng Aisyah ini, gadis yatim ya, sebetulnya ingin sekolah sama, gabung sama anak saya ya. Kalau ada rezeki mah itu pun kalau anak saya lagi ada rezekinya, rencananya ingin anak saya pesantren daerah Malusma, dan sebenarnya ingin Neng Aisyah itu kebawa ke sana gitu. Jadi ikut di sana pesantren sambil sekolah. Cuman apalah daya saya untuk menyekolahkan Neng Aisyah, cuman harapan doang dan cita-cita saya ingin menyekolahkan Neng Aisyah ini, teman-teman. Jadi udah buat perbiayaan anak saya aja saya masih berjuang gitu. Nah apalagi buat Neng Aisyah gitu. Cuman buat rekan-rekan dimanapun berada, misalnya kalian ingin membantu Neng Aisyah, siap saya akan menjalankan sesuai perizinan dari kalian seperti itu. Karena emang mau bareng sama anak saya, jadi nantinya misalnya saya ngejenguk atau gimana, menengok perbiayaannya jadi kekontrol gitu, berhubung nantinya rencana barengin sama anak saya gitu, seperti itu. Nah, misalnya kalian mau bantu buat Neng Aisyah, kami persilahkan buat kedepannya gitu teman-teman. Soalnya ini bentar lagi habis lebarannya Neng ya. Iya. Habis lebaran tinggal berapa hari buat kelulusan? Lebaran April. April. Tinggal 1 bulan. Ya Allah. Neng berarti harapannya kedepannya Pengen sekolah sambil mondok. pingin sekolah sambil mondok. Ya Allah, mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya Neng ya. Ya. Ya Allah. Ya? Itu udah ketemu tadi di sana. Oh ada? Ada. Ya Allah. Makasih nih malah ngerepotin ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, tadi barengan sama Neng. Ya Allah. Cuman misah di sini. Ya udah, duduk dulu atuh sebentar yuk. Ini mau ini dulu ya. Ini mohon maaf malah ngerepotin ya Neng Ega ya. Ya Allah. Neng Aisyah, mudah-mudahan kedepannya juga ada milik rezekinya buat melanjutkan sekolah. Harapan Neng Ega Neng Aisyah ini, Neng Ega ingin melanjutkan sekolah sambil mondok pesantren. Cuman sampai saat ini pun belum ada yang masuk khusus buat target kedepannya gitu loh, buat perbiayaan sekolah baik pondok pesantrennya. Tapi mudah-mudahan kita doakan ada rezekinya buat kedepannya ya, baik buat Neng Ega juga buat perbiayaan sekolah Neng Ega, karena Neng Ega masih berapa tahun sekolah? 1 tahun. 1 tahunan lagi ya, perjuangan lagi tuh masih 1 tahun. Ya Allah, nanti kuliah langsung Insya Allah kalau ada rezekinya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya. Soalnya Allah itu tidak tidur, dan teruslah berdoa. Saya tidak pandang bulu ya buat siapapun, cuman intinya tak niat sedikit pun niat mengajarkan. Cuman apa salahnya kita saling mengingatkan ya. Perbanyaklah sholawat baik Neng Ega baik Neng Aisyah ya. Neng Aisyah ya. Intinya meren ama ke Neng Aisyah, karena kalau Neng Ega
udah usianya sama saya kayak saya ya. Bercanda Neng ya. Perbanyaklah sholawat, zikir ya. Teruslah meminta sama Allah ya. Ya Neng ya Aisyah ya. Jangan bosan-bosan. Dan ini juga ada titipan amanah 300.000 rupiah dari Tuan Muhammad Punggol Singapura. Mohon diterima, mudah-mudahan manfaat dan doakan beliau. Semoga rezekinya bisa digantikan sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Salam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Neng Ega ini juga ada titipan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya sebesar 50.000 rupiah. Mohon diterima, mudah-mudahan Gak apa-apa gak usah tuh. Kenapa Neng? Gak apa-apa, saya ikhlas kok. Udah ini mak buat lumayan buat ini ya. Oh, terima kasih Ya. ya. Karena Neng juga lagi membutuhkan ya. Emang posisinya lagi segini adanya ya. Ngelihat emang keadaan yang sebetulnya lagi kayak gimana gitu ya. Jangan menolak, namanya rezeki itu datang dari Allah, cuman lewat dari siapa gitu seperti itu. Gak boleh tidak baik gitu ya. Ya Allah. Kalau kita menolak rezeki gitu, apalagi rezeki secara tak terduga ya. Dan mudah-mudahan doa dari kedepannya ada milik rezekinya buat Neng Ega ya. Amin. Buat Neng Aisyah juga ya. Aku nggak pilih-pilih ya. Mungkin cuman itu ya. Ama langsung pamit ya. Ayo Neng Ega. Ama langsung pamitnya. Assalamualaikum. Nanti titip salam sama si nenek sama ibu ya. Yuk Neng Ega. Nah teman-teman, mungkin kadio Neng. Mungkin video saya ditutup dulu sampai di sini karena ini udah siang juga Neng ya. Takutnya Neng capek juga gitu yuk. Nah buat teman-teman, buat dimanapun berada, barangkali menyisihkan sebagian hartanya buat membantu memperingan kehidupan Neng Aisyah, baik buat Neng Ega ini yang si cantik baik hati telah mengantarkan saya sangat bersyukur banget bisa ketemu sama beliau juga, bisa diantar juga sama beliau buat ke Neng Aisyah. Padahal melihat kehidupan beliau pun emang segini adanya, lagi istilahnya dalam kesulitan di perekonomian gitu Neng ya. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya, baik sekolahnya Neng Ega, baik buat warung ya. Warung Neng Ega biar aktif lagi, dan si nenek ya, intinya yang pokok utama si nenek ya, si nenek biar ada buat perbekalannya nanti. Dan kami tak bosan-bosan, bisa kalian kunjungi di deskripsi, ada adminnya Bonik Channel. Tanpa di situ saya tidak pernah membagikan nomor admin tersebut. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.